Yos, manga One Piece Chapter 1041 sudah dipastikan akan rilis pada minggu ini. Dengan beredarnya spoiler One Piece bahkan versi ilegalnya pun sudah keluar. Nah, ada hal menarik yang diungkap pada manga One Piece Chapter 1041. Salah satunya adalah misi baru Gorosei untuk segera menghabisi Mugiwara Luffy. Jelas, apa yang dilakukan oleh Gorosei pun tidak main-main. Kita bisa melihat pada manga One Piece Chapter 1037 kemarin, di mana para pasukan pemerintah dunia datang berbondong-bondong ke negeri Wano. Menariknya, hal ini pun diikuti oleh kedatangan Zunisa. Namun sampai pada manga One Piece Chapter 1041, kita belum dijelaskan apa maksud dan tujuan Zunisa datang ke negeri Wano. Tetapi jika kita melihat apa yang dikatakan oleh Momonosuke kepada Yamato, ada kemungkinan besar jika Zunisa akan membantu Momonosuke untuk memenangkan pertempuran di negeri Wano. Keputusan Gorosei untuk memberikan misi baru kepada agen CP0 yang berada di negeri Wano untuk segera menghabisi Mugiwara Luffy tentunya menjadi sebuah ancaman baru yang sangat serius, apalagi jika perintah Gorosei ini juga merupakan perintah langsung dari Im Sama. Tentunya hal ini bukan main-main lagi untuk kelompok bajak laut topi jerami sekelas petinggi pemerintah dunia yaitu Gorosei saja sampai ikut campur mengatasi masalah seperti ini yang notabene ini adalah tugas dari angkatan laut. Selain itu seperti yang kita tahu juga, Gorosei terakhir diperlihatkan sujud di hadapan Im Sama untuk menerima perintah langsung dari Im Sama. Ya, cahaya yang harus dipadamkan. Ada 4 kandidat yang menjadi target dari Im Sama, yaitu Luffy, Kurohige, Shirahoshi, dan Nefertari Vivi. Dari keempat nama tersebut, memang hanya poster milik Vivi sajalah yang tidak dirobek. Namun menariknya setelah itu sesuatu hal buruk terjadi kepada kerajaan Alabasta seperti apa yang dikatakan oleh Monkey D. Garp kepada Raja Neptune setelah mengikuti pertemuan Reverie. Ada 2 kemungkinan kenapa Gorosei menargetkan Luffy untuk segera dihabisi. Pertama, Vivi kemungkinan berhasil selamat. Mengingat seperti yang kita tahu, pertemuan Reverie ini berlangsung bersamaan dengan kedatangan Komandan Revolutionary Army yang memang pada saat itu sedang ingin menyatakan perang kepada pemerintah dunia. Namun di sisi lain, apa yang dilakukan oleh Sabo ini di luar rencananya setelah melihat Kuma yang sudah menjadi budak dari salah satu Tenryubito. Lalu setelah itu kemudian Sabo dikatakan berhadapan dengan 2 admiral yaitu Fujitora dan Ryukugyu. Belum diketahui pasti sih apa yang terjadi kepada Sabo. Namun yang jelas berita buruk yang beredar mengenai Sabo dan juga kerajaan Alabasta yang dibuat oleh Morgan bisa menjadi sebuah petunjuk jika Sabo berhasil menyelamatkan Vivi dan justru dikambing hitamkan atas kematian Raja Cobra. Vivi yang berhasil selamat tentu membuat Im Sama menargetkan target baru, yaitu Mugiwara Luffy. Kemungkinan yang kedua yaitu bukan Vivi melainkan Luffy yang sedari awal ditargetkan oleh Im Sama. Topi jerami raksasa yang dilihat oleh Im Sama memperkuat jika Luffy memang menjadi target utama dari Im Sama. Selain itu hal ini juga diperkuat dengan kedatangan Akagami no Seng ketika menemui Gorosei. Ketika itu Seng mengatakan jika dirinya ingin membicarakan seorang bajak laut. Ya, Mimin sampai saat ini masih yakin jika seorang bajak laut yang ingin dibicarakan oleh Seng adalah Luffy, bukan Kurohige. Kenapa Luffy? Karena Luffy orang yang paling dekat dengan One Piece saat ini. Luffy memiliki 2 rod poneglyph dan juga kunci utama untuk menjawab teka-teki poneglyph yaitu Nico Robin. Seng beralasan jika pertempuran di negeri Wano adalah kesempatan terbaik bagi pemerintah dunia untuk mencoba menangkap bajak laut topi jerami. Selain itu, kedatangan Seng menemui Gorosei untuk memastikan agar semua rencananya berjalan dengan lancar, di mana seperti yang kita tahu bahwa pernah ada suatu momen Seng datang menemui Kaido sebelum time skip. Nah, dari rentetan peristiwa ini jelas mengindikasikan jika Seng telah memberitahu kepada Kaido bahwa akan ada sosok Joy Boy baru yang kuat yang akan datang ke negeri Wano. Tentu hal ini membuat Kaido sangat tertarik dan memutuskan untuk tidak datang ke pertempuran Marineford. Kaido berpikir jika dia datang ke pertempuran Marineford dan dia mati di sana, maka dia tidak akan pernah bertemu dengan sosok Joy Boy yang dikatakan oleh Seng kepadanya.
Itu sebabnya kenapa Kaido pernah mengatakan kepada Luffy bahwa dia bukanlah sosok Joy Boy yang dimaksud. Namun menariknya, Kaido ini justru mengakui kekuatan Luffy sama seperti sosok Rock D. Sebek, Roger, Oden, Shirohige, dan Akagami no Seng. Dari semua sosok tersebut, jelas Kaido pernah bertarung dengan mereka semua. Namun menariknya, kenapa sosok seperti Big Mom, Shiki, Sengoku tidak diakui? Padahal mereka semua seera dengan Kaido, bukan? Nah, saat ini Luffy saja masih belum berhasil mengalahkan Kaido, dan bahkan aliansi bajak laut topi jerami pun mereka semua sudah kehabisan tenaga atau stamina untuk bertarung lagi. 3 agensi P-Zero yang berada di negeri Wano pun tidak bisa berbuat banyak setelah mereka mendapatkan misi baru untuk segera menghabisi Mugiwara Luffy. Apalagi satu agen yaitu Maha telah berhasil dikalahkan oleh Izo. Menurut pemimpin agensi P-Zero yang berada di negeri Wano, sesuatu hal yang mustahil jika mereka mengganggu pertarungan Luffy melawan Kaido. Bahkan kemungkinan terburuknya, agensi P-Zero malah akan dihabisi oleh Kaido. Selain itu, misi untuk menangkap Nico Robin pun masih belum berhasil mereka lakukan. Ditambah lagi kedatangan para pasukan pemerintah dunia belum memberikan dampak yang besar. Kedatangan mereka justru akan dihentikan oleh Yunisa yang siap menghajar mereka kapan saja setelah menerima perintah dari Momonosuke. Jelas, hal ini bisa menjadi sebuah pertimbangan besar bagi pemerintah dunia jika memang Gorosa ingin berniat untuk segera menghabisi Mugiwara Luffy. Satu-satunya cara yaitu mendatangkan angkatan laut sekelas Admiral. Memang sih, saat ini Angkatan Laut sedang fokus untuk menangkap mantan Shichibukai. Namun, jika Sakazuki Akainu menerima perintah langsung dari Gorosei, bukan hal yang tidak mungkin. Akainu akan segera mengutus 3 admiralnya, yaitu Fujitora, Kizaru, dan Admiral Green Bull untuk segera membantu agen pemerintah dunia yang berada di negeri Wano. Mengingat seperti yang kita tahu juga bahwa Admiral Fujitora ini masih memiliki misi yang sama, yaitu menangkap Luffy hidup atau mati. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah misi kedua Gorosei untuk menjadikan negeri Wano bagian dari pemerintah dunia. Dimana seperti yang Mimin jelaskan tadi, inilah waktu yang tepat bagi pemerintah dunia untuk mengutus angkatan laut datang ke negeri Wano untuk segera menangkap bajak laut topi jerami dan para aliansinya. Sehingga negeri Wano bisa diambil alih ke tangan pemerintah dunia. Karena jika nantinya Luffy berhasil mengalahkan Kaido dan memenangkan pertempuran di negeri Wano, sudah jelas bajak laut topi jerami akan semakin dekat dengan One Piece. Artinya, apa yang selama ini disembunyikan oleh pemerintah dunia akan segera terungkap. Dengan kata lain, jika ini dibiarkan begitu saja, justru keseimbangan dunia One Piece akan berguncang. Dan ancaman yang dikatakan oleh Doflamingo pada manga One Piece chapter 801 bahwa roda pemerintah dunia sudah tidak terkendali lagi dan Tenryubito harus bersiap-siap untuk dijatuhkan dari kekuasaan mereka akan segera terjadi di Perang Tahta. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.